Terima kasih Bambang. Sebelum kita masuk materi kita pada hari ini, apakah semua tahu apa itu teknologi ramah lingkungan? Ada yang tahu? Berarti kalian nggak tahu ramah lingkungan. Ada 6 prinsip teknologi ramah lingkungan. Biar kita sama-sama tahu apa itu prinsip-prinsip dari teknologi ramah lingkungan, boleh dibaca dari Kia. Dengan cara yang sama. Selanjutnya ada recovery, artinya pemanfaatan limbah untuk diproses demi memenuhi kebutuhan lain, dan yang terakhir itu ada retrieve. Jadi tujuannya itu kita tidak merusak dan memperbaiki. Contohnya misal kita menggunakan bahan-bahan di sekitar kita menjadi alat-alat yang berguna bagi kehidupan kita sendiri. Salah satu contohnya itu adalah energi listrik tenaga air. Yang kelima, pembangkit listrik tenaga pasang surut air laut dan ombak. Di sesuatu itu ada bahan bakar dari tumbuhan atau biofuel. Boleh dibacakan oleh Yeni. Untuk etanol atau C2H5OH dan biodiesel. Etanol merupakan salah satu jenis alkohol yang dapat dibuat dengan fermentasi karbohidrat atau reaksi kimia gas alam. Beberapa tumbuhan yang mengandung karbohidrat tinggi seperti jagung, sorghum, dan singkong biasanya digunakan untuk menghasilkan etanol. Berbeda dengan bioetanol, bahan baku pembuatan biodiesel berasal dari lemak nabati, misalnya dari minyak. Hidropower merupakan sumber energi terbarukan utama yang digunakan untuk menghasilkan listrik. Teknologi ini memiliki dapat menghasilkan energi yang besar, membutuhkan biaya yang sedikit, dan sedikit menghasilkan emisi CO2. Kelemahannya sendiri yaitu banyaknya lahan yang beralih fungsi dan pengalihan tempat tinggal penduduk, menyumbang emisi metana CH4 yang dilepaskan di udara akibat terurainya organisme yang mati dalam kendaraan yang menggunakan hidrogen sebagai bahan bakar penggerak mesin. Di dalam kendaraan ini terpasang alat yang mampu mengubah energi kimia dari hidrogen menjadi. Apakah ada pertanyaan lagi? Ya, Vira? Bu, tadi kan ada teknologi ramah lingkungan sama yang tidak ramah lingkungan. Tadi jelasin kalau di Indonesia ini banyak teknologi yang tidak ramah lingkungan. Itu kita sebagai masyarakat gimana menguranginya? Ya, kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia ini, kita bisa kayak menjaga lingkungan kita. Kita menggunakan barang-barang yang bisa didaur ulang contohnya. Contohnya Vira mungkin di sekolah yang barang-barang yang mungkin digunakan untuk menjaga lingkungan kita. Pernah nggak Vira di rumah? Pernah kan Vira? Atau tidak kayak bendera-bendera pas 17 Agustus? Jadi kelompok 1 itu menggunakan alat batu kerikil. Boleh diambil? Jadi nanti Ibu jelaskan dulu ya. Nanti ini air yang kotor yang udah Ibu sediakan, kita tuang ke batu kerikil ini, ke alat ini. Apakah airnya nanti jernih dengan adanya batu kerikil tersebut? Jadi nanti anak-anak boleh mengisi lembar kerja yang udah Ibu sediakan juga. Dan boleh diaduk dulu ya, biar lebih kotor airnya. Ini nak. Kelompok 3 mana? Kelompok 3 itu ada sabut kelapa. Nanti mungkin anak-anak yang kekurangan air boleh minta ke kelompok yang lain ya nak. Kelompok 4 dan kelompok 7 kalian udah punya tabel kan? Jadi kalian buat dulu nama kelompok kalian siapa aja dan kelompok berapa. Setelah itu tingkat keseruannya itu gimana? Jadi anak-anak bisa membuat tingkat keseruan itu menggunakan bintang-bintang, bukan bintang di langit ya. Ya Bu, itu sebelum atau sesudah Bu? Sesudah nak. Yang sebelum siapa? Kalau yang bau itu gimana Bu? Misalnya baunya Bu, air ada turun.
Mandikan airnya. Kelompok 1 sudah selesai. Itu kalau jatuh kayak pasti itu agak kekuningan. Kemudian ada bau-baunya, Bu. Bau apa dianya? Ini kayaknya kapasnya yang warna. Coba ibu cium baunya. Bau kapas. Ada dikit, Bu. Ada bau. Pasti. Ada Kelompok 3 ya digunakan. Ya sepertinya seharusnya lubang itu lebih kecil Bu. Udah tadi kasih satu. Biar pasirnya nggak ikut Iya. juga Bu. Ya pasti kasih satu. Boleh bertanya dulu nggak Bu? Boleh. Nah kalau untuk itu Bu susunannya kalau dirubah itu hasilnya sama tadi nggak Bu? Atau memang harus susunannya kayak itu atau di atas itu selalu kelapa terus bawahnya baru pasir atau susunannya boleh dirubah nggak? Seperti yang sudah kita lakukan, sepertinya susunannya itu bisa berpengaruh ke susunan tersebut, kejernihan air tersebut. Tapi intinya sama. Karena untuk bahan penyaringnya itu hidup itu untuk menyaring partikel yang lolos dari lapisan sebelumnya yang kita tuangkan dengan ada partikel kayak pasir-pasir. Menghitam, kemudian ke pasir dia mulai jernih, dan kemudian pakai kapas dia semakin jernih. Jadi kenapa urutannya seperti itu? Karena makin ke atas diserap sedikit, kemudian di arang juga semakin jernih, sampai ke pasir semakin jernih, dan sampai di kapas semakin jernih. Ini kok seru juga, sama aja. Bersihkan Kurang kan? Jadi dia kayak agak Makin kuning. warna makin kuning. Jadi ada berpengaruhnya ya Akbar. Ini itu merupakan suatu tren yang harus dilakukan kepada masyarakat sehingga masyarakat itu bisa menggunakan penyaringan air sederhana ini di rumah menggunakan alat yang ada di rumah. Merupakan suatu bentuk atau alat bisa jadi yang bisa membantu manusia, namun tetap dengan cara melestarikan lingkungan atau tidak mengambil dari bahan-bahan yang tidak terpengaruhi. Ibu harap dan sama-sama jadi terakhir ya biar kita bisa bersih-bersih sekalian. Dan untuk menutup pelajaran kita hari ini boleh dibawa dalam doa, Bambang. Masing-masing berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih anak-anak dan selamat pagi untuk kita semua. Baik, Bu.